Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan Q&A kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan apapun, silakan mengisi Google Form yang sudah saya sertakan di description. Kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama atau pertanyaan ke-19 dari Bro Talk It. Apa itu SMC dan cara menggunakannya? Ini sebetulnya sudah kita jelaskan ya di video introduction. Akan tetapi kita bahas kilas. SMC singkatan dari Smart Money Concepts, yaitu konsep Smart Money. Nah, Smart Money itu apa? Yaitu pemegang dana besar, institusi besar, bank sentral, ataupun bisa juga kita sebut dengan composite man. Oleh karena itu, SMC merupakan metode trading yang berfokus memahami pergerakan dana besar tersebut, institusi besar tersebut, melalui 3 topik utama, yaitu market structure, supply and demand, dan liquidity. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya tentunya dengan menerapkan 3 topik utama itu dengan aspek trading lainnya, yaitu risk management, money management, dan mindset psikologi juga. Nah, di kesempatan kali ini saya juga mau menanggapi terhadap miskonsepsi umum yang ada mengenai SMC. Nah, SMC walaupun konsep smart money itu bukanlah metode yang dipakai untuk bank ataupun institusi besar untuk trading. Mereka trading dengan caranya sendiri, kita tidak tahu bagaimana. SMC itu tetaplah termasuk salah satu jenis metode trading retail. Kita semua ini retail, sama dengan metode trading retail lainnya. Hanya saja yang membedakan kita dengan yang lain adalah kita ini berusaha memahami logik dari smart money itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Nandar. Saya masih bingung soal materi liquidity kok. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, kalau masih bingung silakan ditonton ulang semua materi topik liquidity ya. Saya sendiri mengulangi materi itu kurang lebih 5 kali, at least 5 kali. Jadi ya bagi teman-teman silakan mengulangi setidaknya 5 kali. Kalau masih ngeblank, belum paham sama sekali, ya silakan join grup Telegramnya, kita diskusi bareng. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Awi 168. Pak, saya ingin belajar trading dan mendalaminya bersama SMCI. Bagaimana caranya agar bisa terbimbing dengan baik? Terima kasih, Pak. Kalau masih pemula sekali, sebaiknya belajar basic dari forex itu sendiri ya. Bagaimana menggunakan MetaTrader dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian baru lanjut dengan mempelajari materi di SMCI. Kemudian kalau sudah, sambil belajar bisa join grup Telegram dan mungkin Discord-nya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bro @FJHDYT. Saya trader kripto kok. Saya kesusahan dalam menghitung pips, terutama BTC, BIDR, dan lain-lain. Tolong buatkan video khusus menghitung pips kok agar swing high atau low dinyatakan valid. Nah, sebetulnya tidak usah bingung ya, kalau kita memakai metode yang ATR, itu kan nominal itu mengikuti nominal dari angka pairnya itu sendiri. Jadi tidak usah patokan dengan pips dan lain sebagainya. Kalau memakai metode, ya di video lalu kita sudah jelaskan bisa persentase, bisa Fibonacci ataupun fix. Nah, kalau teman-teman memakai persentase ataupun ATR, seharusnya tidak bingung ya menetapkan pips ini sendiri. Ikuti saja nominalnya, desimal-desimalnya diikuti saja. Nah, untuk latihannya di video terbaru, ada di video terakhir di Market Structure 7 tentang pullback, kita ada latihan juga di market yang tidak memakai pips. Kalau tidak salah oil ya. Silakan dilihat. Dan juga di video-video lalu saya sudah pernah memberikan contoh mapping juga di XAU, kemudian juga di BTC, di kripto juga ada. Silakan dilihat lagi. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Devri Irawan. Pakai RR berapa kok? Kemudian seminggu rata-rata bisa berapa kali entry kalau memakai M15 sebagai HTF-nya? Nah, kalau saya biasanya untuk sekarang karena saya memakai higher time frame-nya M15, biasanya saya mentarget internal structure terdekat. Nah, itu biasanya menghasilkan kurang lebih 3 sampai dengan 5 RR. Itu target terdekat saya. Terkadang saya close sebagian, close parsial untuk bisa running, membiarkan running. Akan tetapi
Secara umum biasanya saya hanya mentarget internal structure terdekat dan saya close all. Secara umum saya begitu sekarang. Nah, jumlah entry per minggu saya tidak bisa memberikan angka pasti ya, tapi kurang lebih diperkirakan 10-15 kali dan tidak lebih dari 20 seharusnya. Tergantung peluang yang ada ya, kan saya mempunyai set rules tersendiri. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Devri Irawan lagi. Saya sering dengar kalau sekarang ngomong SND yang kuat biasanya terletak di bawah atau di atas. Penerapannya di time frame S5 bagaimana kok? Tolong dikasih contoh di chart kok. Sebenarnya kalau mau contoh langsung, saya sudah sering share trade recap ya. Dilihat saja di Telegram, saya sempat trade recap juga. Di situ saya memberikan contoh bagaimana entry di S5. Nah, mengenai SND yang kuat biasanya terletak di bawah atau di atas. SND yang kuat itu syaratnya adalah banyak memenuhi poin-poin untuk high quality SND. Ada topiknya sendiri ya, silakan dilihat kembali. Nah, kita ingat penerapan prinsip price is fractal. Jadi, penerapan atau perlakuan SND itu di semua time frame itu sama. Jadi, kalau ciri-ciri SND yang kuat di H4, di H1 ya sama juga di M1, S5 itu juga sama ciri-cirinya. Penerapannya sama, entry-nya juga sama. Mungkin ini terletak di bawah atau di atas ini mungkin maksudnya adalah extreme zone. Dan memang biasanya seperti itu yang saya ambil. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Fauzi Hidayat. Bagaimana dengan indikator Smart Money Concepts di TradingView? Mohon dijawab. Ini saya sempat lihat kalau nggak salah punya Algo Trading ya. Saya sempat lihat sekilas dan dia ada fitur premiumnya juga sebetulnya. Nah, mengenai ini mungkin baik ya untuk para pemula yang ingin baru mengenal SMC, mungkin sebagai pengenalan supaya tidak terlalu kaget, oke. Akan tetapi saya pribadi tidak menyarankan ya, karena ada dua hal. Yang pertama karena mappingnya dan markingnya itu tidak sesuai dengan rules SMCI, berbeda. Dan juga saya tidak, secara umum saya tidak ada komen untuk sesuatu yang bergantung dari indikator ya untuk jangka panjang. Anggaplah oke, hasilnya indikatornya oke. Akan tetapi dalam jangka panjang kita jadi ketergantungan dengan indikator tersebut. Jadi saya tidak rekomen. Kan tujuan dibentuknya SMCI kita belajar bersama ini, kita ingin mandiri ya. Kita menggunakan indikator itu ya untuk seperlunya saja, bukan bergantung. Ya ini tentunya tiap orang punya pendapat berbeda, ya silakan dipelajari sendiri saja. Setidaknya itu pendapat saya untuk saat ini. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Gian Darwis. Halo kok, halo. Apakah buka kelas private untuk SMC tradingnya? Saya sedikit belajar, cuman butuh mentor yang bisa langsung bahas terjun di chart. Regards. Nah, semua materi, semua yang saya ajarkan, semua materi edukasi itu tersedia di YouTube channel ini dan akan saya terus upload dan free untuk seterusnya. Nah, untuk kelas privat itu untuk saat ini belum ada, dan untuk yang bisa sarankan adalah bisa join ke Discord group supaya mendapatkan priority reply ya. Jadi saat ini saya memprioritaskan untuk reply teman-teman yang berada di Discord group, karena di Telegram sudah terlalu ramai, jadi saya juga memilah-milah hanya untuk tertentu saja saya reply. Akan tetapi kalau di Discord biasanya saya begitu standby, saya bisa reply ya langsung reply. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Tommy Lee 88. Wah, ini sama dengan tahun lahir saya ini. Bagaimana bisa tahu pergerakan akan naik atau turun tanpa ada pattern di high time frame? Bagaimana bisa tahu pergerakan akan naik atau turun? Ya, tidak ada yang tahu kemana harga akan bergerak. Kita tidak pernah tahu karena kita tidak bisa menggerakkan market. Kita juga bukan cenayang. Kita hanya bisa menentukan bias tren kita, apakah trennya bullish ataupun bearish. Nah, dengan memiliki pandangan ataupun bias terhadap tren, kita ini memiliki ekspektasi terhadap pergerakan harga. Kalau biasnya bullish, maka tentunya kita ekspektasi kita harga akan terus naik. Begitu pula sebaliknya, kalau bearish, harga akan terus melanjutkan tren turun. Nah, yang bisa kita lakukan kita adalah bereaksi terhadap pergerakan harga tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Nurkolis Farhan. Kok tolong bahas dong liquidity sweep yang menyerupai change of character. Ini sudah dibahas di Q&A episode 1 ya. Di sini saya copy paste aja dan saya bahas lagi.
change of character dan liquidity di rules kita, di rules SMCI itu kan sifatnya sama-sama agresif dan sama-sama berlaku di internal structure ya. Agresif itu maksudnya weak break saja sudah dianggap valid. Nah, sebetulnya sebuah change of character itu juga sama ataupun dapat dipandang sebagai sweep dari sudut pandang berlawanan. Jadi sama. Sebuah change of character yaitu merupakan sweep dari arah yang berlawanan. Nah, dari mana kita dapat menandai itu change of character atau sweep itu setelah harga antara memantul ataupun menembus dari SND zone yang ada, baru kita bisa dapat dengan pasti menandai, menamakan. Nah, contohnya seperti ini, harga bearish, internal low, internal high, internal low lagi, suatu saat internal high di break. Nah, ini kita masih bingung, ini apakah merupakan change of character ataupun sweep dari internal high ini untuk turun gitu. Pertanyaannya kita baru bisa tahu setelah harga bergerak. Kalau harga melakukan change of character kemudian melanjutkan, maka itu dinamai change of character. Nah, tapi kalau sebaliknya harga break internal high kemudian lanjut ke bawah, maka itu merupakan sweep. Nah, tetapi kita sebaiknya memposisikan diri kalau ini sudah ada area higher time frame SND kita, HTF demand, maka kalau posisinya seperti ini, kita bisa berasumsi ini adalah change of character saja. Pandangan kita seperti itu. Bisa juga ini pola wake off ya. Baru kalau ini tertembus, higher time frame-nya tertembus seterusnya, baru kita bisa melihat, oh ini ternyata sweep untuk menembus. Jadi sebaiknya pandangan kita awalnya seperti itu. Pandangannya change of character terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Maxim WWI. Kapan kaos SMCI-nya rilis kok? Kaosnya sudah dirilis, dan kalau teman-teman memantau grup Telegram, seharusnya saya sudah beri link ya untuk Google Form untuk mengisi pre-order. Batch 1-nya sudah tutup, nanti tunggu saja untuk batch selanjutnya ya, batch 2. Nanti itu alurnya pre-order melalui Google Form itu, kemudian nanti akan saya berikan link Tokopedia-nya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Awi 168 lagi, kalau nggak salah tadi sudah tanya. Kapan video entry dimulai? Saya telah marking sama seperti video-video YouTube SMCI, namun terkena SL terus. Terima kasih, sehat selalu buat Bapak. Topik entry itu akan mulai dibahas setelah materi recap ya. Setelah ini kan liquidity sudah selesai, kita akan recap seperti biasa. Kita akan recap dari awal. Dari market structure, supply and demand, dan liquidity. Kita akan recap dan sedikit exercise. Nah, setelah itu kita akan mulai masuk ke topik entry. Nah, ini sebaiknya kita mulai di awal Januari 2023 ya, supaya fresh. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai topik entry, itu sebenarnya hanya membahas mengenai tipe-tipe dan cara entry-nya saja. Sebenarnya mengenai logiknya, kemudian alurnya, itu semua sudah dijelaskan sampai dengan saat ini. Bagaimana menentuk mapping, bagaimana marking SND, kemudian ada high quality zone, ada flip, bagaimana liquidity. Sebenarnya itu semua teman-teman sebenarnya sudah bisa entry. Materi entry itu hanya untuk menjelaskan, oh ini loh ada tipe-tipenya dan sebaiknya dipakai saat kapan, itu saja. Sebenarnya kalau teman-teman mau entry sekarang sudah bisa. Entry-nya ya di area SND itu. Nah, terkena SL terus sebenarnya bukan salah karena belum mendapat materi entry ya. Tapi SL ya memang SL saja, antara memang probabilitasnya ataupun memang kena sweep ataupun memang ada yang salah dengan alurnya, ada yang kurang tepat begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan 28-nya tidak ada ya. Dari 26, 27 langsung loncat 29, 30, 31. Nah, ini pertanyaan 28-nya saya simpan karena pertanyaannya cukup menarik. Pertanyaan ke-28 datang dari Bro Chung. Kau dulu belajar SMC dari mana? Nah, mumpung ini saya mungkin mau berbagi sedikit ya mengenai perjalanan saya di trading ataupun di dunia finansial ya. Sebenarnya sebelum ini saya tidak terlalu melek dalam dunia finansial, apalagi investasi dan trading ya. Saya baru mulai mengenal itu sebenarnya cerita awalnya karena
di bulan Maret 2021 itu saya dan sekeluarga terkena COVID. Kemudian saya masuk ke rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit harus isolasi mandiri selama 7 hari. Nah, selama 7 hari itu tentunya tidak ada yang dapat saya lakukan ya, gabut. Nah, oleh karena itu saya pikir saya mau mempelajari sesuatu, akhirnya saya belajar mengenai finansial. Nah, akhirnya saya mulai belajar mengenai reksadana dan saham. Belajar dari tentunya teman-teman saya kira sudah tahu semua, dari Felicia Putri Tiasaka, sudah terkenal. Di situ saya belajar mengenai reksadana, saham. Saya pun terlibat di reksadana dan juga saham. Nah, di saham saya memiliki niat investasi saja, jangka panjang, sabar. Oleh karena itu di sana saya belajar mengenai fundamental, laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian saya mulai eksekusi, saya download dan register di Ajaib, dan saya mulai beli sahamnya di Ajaib. Kemudian karena seperti biasa investasi kok terasa lama sekali, akhirnya saya mulai mencoba untuk ke trading saham. Jadi dari investasi, rasa tidak sabar, terlalu lama, saya mencoba untuk yang lebih short term, yaitu trading. Nah, di sini saya mulai belajar mengenai indikator-indikator. Karena pikiran saya waktu itu ya trading tentunya harus ada indikatornya. Nah, waktu itu saya sudah banyak mendengar yang lebih banyak berseliweran itu indikator-indikator yang umum, yaitu moving average lah, RSI, stokastik dan lain sebagainya. Nah, saya memiliki sifat anti mainstream, jadi saya tidak mau mengikuti apa yang majority lakukan. Saya mau mempunyai daya unik. Dari situ saya ketemu metode indikator Ichimoku. Ada teman-teman yang tahu bisa komen. Ichimoku Kinkyoho itu saya pelajari, kemudian saya terapkan di saham. Ya, hasilnya sesuai dengan teman-teman itu, entah karena saya memang belum berpengalaman, tidak tahu cara menerapkannya, asal karena otodidak, intinya tidak works. Dari situ saya mencari technical analysis lainnya. Saya belajar mengenai konvensional technical analysis ya. Dari situ saya mengenal support and resistance, trend line. Nah, dari situ saya belajar dari ini, Andi Senjaya. Sepertinya teman-teman juga sudah pernah mendengar ya. Nah, di sini saya mulai trading saham dan saya mulai ada profit sedikit-sedikit ketika saya melakukan swing trading ya di saham. Akan tetapi saya merasa ketika memasuki bulan Mei itu seperti yang kita ketahui IHSG biasanya bearish ya. Nah, di situ saya merasa pasrah. Jadi ketika bearish mau ngapain? Semuanya trennya bearish, turun. Sedangkan kita tahu saham IHSG itu hanya satu arah ya. Kita hanya bisa berharap harganya naik. Nah, karena pasrah, saya merasa ya tidak mau pasrah. Saya mau melakukan sesuatu pokoknya. Dari situ saya menemukan mengenai forex. Saya merasa menarik karena ya tadi bisa dua arah, bisa posisi buy atau long dan juga sell ataupun short. Tetapi saya sempat ragu dan juga takut karena di image saya dari kecil, forex kesannya sesuatu yang wah besar sekali. Oleh karena itu saya masih ragu untuk mempelajari. Tetapi saya pikir saya mau cobalah, kalaupun memang bukan bagian saya ya it's okay. Kemudian dari situ saya mulai belajar mengenai basic forex, apa itu buy, short, dan MetaTrader dan lain sebagainya. Dan juga belajar mengenai technical analysis yang dipakai untuk trading forex. Saya belajar di YouTube-nya ini, Daryl Yahya. Mungkin teman-teman ada juga yang pernah tahu ya. Nah, di sini di YouTube-nya ini ada begitu banyak teknik ya, yang berdasarkan indikator, berdasarkan support and resistance. Begitu banyak teknik. Jadi tapi saya bingung. Beliau sendiri ini memakai teknik yang mana? Entry-nya yang mana? Bingung. Jadi banyak teknik tapi bingung penggunaannya, menjadikan satunya bagaimana? Tidak ada yang jelas, tidak jelas di situ. Saya tidak menemukan intinya. Nah, dari situ YouTube merekomendasikan, muncul di feed saya, itu merekomendasikan Traders Family.
Nah, setelah itu saya tertarik. Kemudian saya mulai mendalami mengenai Traders Family. Saya lihat konten-konten di YouTube-nya bagus. Kemudian saya mulai mendownload aplikasinya. Kemudian saya menjadi kliennya. Dan ya, saya mulai membuka real account-nya di MRG itu. Dan juga memakai apps-nya. Membuat sinyal ya, membuat channel, ada sinyalnya. Nah, dari situ saya terbimbing sekali di sisi psikologi dan disiplin. Harus disiplin, ada SL, ada TP, ada trading plan, kemudian tidak overtrade dan lain sebagainya. Psikologi dan disiplin saya terbimbing di sana. Akan tetapi saya merasa masih kurang di sisi teknikal. Karena yang diajarkan itu menurut saya waktu itu masih cukup global ya. Bagaimana memahami major trend, kemudian seasonality dan lain sebagainya. Saya masih merasa kurang detail. Oleh karena itu saya masih mencari-cari lagi, kemudian saya tetap rutin melihat kontennya, video-videonya. Nah, di suatu saat di video terbarunya, di salah satu komennya itu ada mention mengenai Dwi Anggara. Komennya pun positif ya, ini maksudnya bisa berkolaborasi karena sama-sama ilmunya baik. Nah, dari situ saya penasaran, saya searching mengenai beliau. Nah, kemudian saya lihat konten YouTube-nya, saya lihat baik dan sejalan dengan Traders Family juga. Konten-kontennya baik tentang psikologi, tentang money management dan lain sebagainya. Dari situ saya juga tentunya discover mengenai NFC. Dan dari situ saya mulai mengikuti kelasnya, Survival to Mastery, backtesting class, kemudian saya juga beli beberapa indikatornya free, yang ini free aja waktu itu. Nah, dari situ juga saya juga discover muridnya Dwi Anggara, yaitu Mas Dani Indrawan pertama, ada di YouTube-nya Jaripedia. Kemudian saya sempat join VIP-nya juga. Di situ saya banyak diskusi dan juga saya ya improve juga di sana. Nah, akan tetapi saya merasa masih haus ilmu. Saya merasa hanya sekedar unfilled order, UFO ataupun SND yang ada itu masih belum cukup. Jadi memang kita diberikan rules, diberikan logic, scoring dan lain sebagainya. Akan tetapi saya merasa masih ada yang kurang, masih ada yang belum cukup. Karena memang rulesnya sudah matang, kita tinggal pakai. Akan tetapi saya masih ingin menyelami lebih dalam lagi mengenai logic di dalamnya, bagaimana pergerakannya. Di situ saya malah lebih tertarik mengenai pure SND-nya yang dibahas. Waktu itu ikut join kelas mahalnya SND. Di kelas itu siapa ya? Ada, saya lupa namanya. Di situ saya malah lebih tertarik yang di sana. Nah, kemudian dari alumni Survival to Mastery itu ada community-nya. Kemudian ada mention, ada teman-teman yang mention mengenai Smart Money Concept, SMC. Nah, dari situ saya mulai mengenal mengenai SMC. Saya mulai mempelajari, mencari source-nya yang baik. Dari situ sudah mengenal SMC, saya mendapatkan rekomendasi sumber mana saja yang baik ya. Pertama-tama saya langsung mendapatkan rekomendasi itu dari Poton Trading. Teman-teman bisa cek YouTube-nya juga. Kontennya tidak banyak, kalau nggak salah hanya 3 video ya. Akan tetapi itu full daging, mantap. Nah, di sini ketika saya belajar di YouTube-nya Poton ini, saya masih terbantu karena kalau di YouTube video itu kan ada subtitlenya ya. Jadi ilmu baru bahasa Inggris masih tertolong dengan adanya subtitle. Walaupun itu kalau tidak salah auto generate dari YouTube-nya, saya masih bisa mengikuti. Nah, saya ingin lanjut dong karena ya YouTube-nya hanya teasernya saja, walaupun sudah cukup sangat banyak yang dipelajari ya. Nah, saya mulai mengambil course. Ini beberapa course yang saya pelajari ya, ada Phantom, Man, Flipping, Precision, ya Poton juga dan lain sebagainya. Tapi yang pertama saya pelajari itu course-nya dari Phantom dulu, Phantom, kemudian baru Poton. Nah, ketika saya belajar itu merupakan suatu perjuangan ya. Jadi SMC suatu metode yang baru bagi saya waktu itu, dan juga Inggris walaupun saya fasih dalam reading English, akan tetapi ketika saya mendengarkan
tanpa subtitle itu saya gelagapan. Jadi di satu sisi ilmu baru dan bahasa Inggris tanpa subtitle itu merupakan perjuangan bagi saya untuk belajar. Saya belajar di Foton itu kurang lebih 15 menit ketiduran, kemudian saya bangun lagi, belajar lagi, ulangi terus. Jadi saya mengulang terus sampai paham perjuangan itu di Foton ini. Nah, tetapi lama-kelamaan saya belajar, lama-lama saya terbiasa. Saya mulai paham materinya, istilah-istilahnya, dan saya mulai terbiasa untuk mendengarkan materinya tanpa subtitle. Dan sampai sekarang pun dari situ saya mendapatkan manfaat. Saya bisa mendengarkan Inggris tanpa subtitle. Dari situ saya mendapatkan manfaat yang sangat positif ya. Nah, dari sekian banyak course ini, ada yang bingung, banyak sekali mana yang dipakai, mana yang terbaik. Nah, jawabannya saya dari tiap mentor yang ada, saya dapat mengambil hal-hal positif ya. Tiap mentor ada hal positifnya yang saya ambil dan saya terapkan sehingga menjadi style saya saat ini. Dan juga apa yang saya ajarkan di SMCI juga. Nah, dari Foton itu saya mendapatkan market structure yang sangat baik, mantap. Kemudian saya belajar juga mengenai SND-nya. Dan juga tentunya mindset dan psikologinya lebih terbentuk lagi. Kemudian yang kedua dari ManFX ini yang saya dapatkan, yang saya pelajari itu adalah mengenai refinement yang ekstrim. Dari H4 di refine candle-nya bagaimana, M15, M1 di refine lagi sampai hitungan second. Di saat itu saya belum memahami mengenai time frame second ya, hanya M1 saja bagi saya, wow, M1. Sedangkan di sebelumnya kita memakai di STM itu biasanya kan H1 dan H4. Nah, ini di MAN mulai diajarkan M5, M1 second, wow, sesuatu yang wow bagi saya. Nah, tetapi di situ saya paham, oh ternyata SND bisa di refine sampai se-ekstrim itu. Di sini saya juga belajar mengenai Wyckoff, materi Wyckoff-nya. Jadi materi Wyckoff yang di SMCI itu benar-benar dari MAN. Kemudian saya juga belajar dari flipping markets. Nah, yang saya suka di sini adalah topik liquidity dia. Dan juga beberapa entry setups, maksudnya beberapa pattern yang paling umum ya. Jadi di situ langsung dikasih gambaran, oh entry setup yang baik itu begini. Entry di sini misalkan. Ataupun contoh-contoh lain. Langsung aplikatif. Flipping ini course-nya cukup singkat dan padat ya. Kemudian saya juga mengambil dari Darius FX ini. Di sini saya belajar mengenai bagaimana membaca chartnya ya. Alurnya begini, mana yang harus diambil. Ternyata V-shape yang lebih baik, area supply atau demand yang baik adalah V-shape. Kemudian juga entry di second 5. Kalau sebelumnya di Foton itu, kalau tidak salah yang saya tangkap itu banyak di second 15. Nah, kalau di Darius dia mulai second 5. Nah, dari sini juga saya bisa entry di S5 ataupun melihat sampai second 1. Nah, kemudian setelah itu semua saya mulai praktek, dan juga selain praktek saya juga entah kenapa kalau saya belajar sesuatu itu saya punya kerinduan untuk sharing hal-hal positif yang saya dapat. Nah, oleh karena itulah lahirlah SMCI di kurang lebih Maret 2022. Itu saya berkat dukungan teman-teman juga dari komunitas, udah buat saja, toh untuk SMC di bahasa Indonesia juga belum banyak. Kemudian saya juga beranikan diri untuk menyusun apa semua yang sudah saya pelajari, saya susun. Saya belajar mulai untuk membuat video. Di situ saya belajar banyak tentang video editing, tentang setup, kemudian bagaimana ya kurang lebih semuanya ini, semua yang pelajari. Teman-teman juga kalau melihat video pertama saya sampai dengan selanjutnya pasti improve ya. Dari awalnya yang hanya Google Slide, kemudian lanjut ke presentasi di TradingView, kemudian mulai ada facecam-nya, kemudian mulai ada mikrofon dan setup baru, komputer. Itu semua improve. Saya sendiri juga di trading journey saya itu juga improve banyak ketika mengajar. Karena ketika mengajar, saya tentunya ingin memberi yang terbaik untuk teman-teman semua. Nah, untuk memberi yang terbaik
tentunya saya harus memahami materi yang saya sampaikan dengan sebaik mungkin juga. Oleh karena itu saya mengulang lagi semua materi yang saya pelajari. Saya mempelajari ulang, dan juga ketika membahas satu materi itu saya pelajari lagi setidaknya 1 kali, terkadang 2 kali ketika saya menyusun materi yang ada. Jadi benar-benar mengajar itu banyak improve ke diri saya. Saya sendiri juga setengah unbelievable ya. Saya yang seorang introvert itu juga bisa untuk lancar untuk berbicara di depan kamera seperti ini. Kemudian setelah itu terbentuklah Telegram SMCI. Kemudian setelah itu juga berdasarkan masukan dari teman-teman dibuat juga Discord group yang lebih terstruktur pembicaraannya. Dan itu posisi kita sekarang. Nah, kalau kita berbicara kemungkinan ke depannya, saya mungkin ada kemungkinan akan mulai mempelajari mengenai ICT, Inner Circle Trader ya. Karena seperti yang kita ketahui, asal mula dari SMC itu lahir dari ICT. Kan SMC adalah versi simplified dari ICT. Nah, kemungkinan saya akan mulai mempelajari ini. Materinya banyak, videonya banyak. Teman-teman bisa lihat ke YouTube-nya juga, mentorship-nya itu dibuka secara publik. Videonya banyak. Tetapi ya perlu perjuangan juga untuk mempelajarinya, karena videonya banyak, durasinya banyak. Tetapi ya semuanya saya percaya ada ilmunya daging juga gitu kan. Ya, itu singkat cerita dari perjalanan dan kurang lebih apa yang bisa teman-teman ekspektasikan ke depannya ya. Saya harap teman-teman bisa juga mengambil hal positif dari saya. Dan kalau teman-teman ingin menengok juga apa juga yang telah saya pelajari, ya silahkan. Ini udah saya share apa adanya ya, saya tidak menutupi. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya datang dari Bro Marta Coach. Scalping dengan SMC pakai time frame berapa ya? Ini saya sudah sering share trade recap saya juga. Set time frame-nya adalah ini, M15, M1, dan entry DS5. M15 untuk overall bias ataupun tren umum dan juga mapping market structure. M1 untuk bias terkini dan juga untuk marking SND di refine ke M1. Kemudian entry-nya adalah di second 5 ataupun terkadang S1, akan tetapi seringnya di S5, second 5. Dan pertanyaan terakhir datang dari Bro Tonce. Mau gabung Discord-nya gimana? Terima kasih. Gampang. Teman-teman register saja di broker partner SMCI. Ada 2 pilihan, Pepperstone dan Headcap. Pilih yang mana? Ya, teman-teman silakan pelajari dulu. Dua-duanya masuk ke menjadi partner SMCI ya karena ada alasannya. Yang pertama, saya sudah bahas lengkap di video broker, teman-teman lihat sendiri saja. Tetapi poin utamanya adalah regulasinya ketat, spreadnya bersaing, dan yang terpenting bisa connect dengan TradingView sehingga data feednya sinkron dan bisa entry langsung di TradingView. Nah, semua link referral itu ada di description-nya. Jadi teman-teman register melalui link yang sudah saya sediakan di description-nya. Kalau sudah register dari link referral itu, lakukan verifikasi, kemudian teman-teman deposit, kemudian teman-teman mulai trading. Kalau sudah membuka trade pertama, silakan lakukan konfirmasi, bisa hubungi ke Telegram saya, linknya juga ada di description. Nah, apa spesial dari Discord-nya? Yang pertama, topik yang terstruktur. Jadi di sana ada kategori dan juga channel-channel untuk tiap topiknya ya, tiap pair, tiap edukasi, tiap topik pembicaraan ada. Kemudian sekarang saya share trade recap saya itu eksklusif di Discord saja. Trade recap saya step by stepnya bagaimana dan alasan-alasannya dan juga apa yang bisa diimprove. Kemudian di Discord juga ini priority reply saya. Jadi tiap kali mungkin ada pertanyaan atau apa, saya selalu memprioritaskan Discord terlebih dahulu untuk kira-kira menjawab pertanyaan, diskusi, dan lain sebagainya. Baru setelah itu saya melihat Telegram dan yang lainnya ya.
Prioritinya sekarang adalah Discord. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita ketemu di next video. Bye-bye.